Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Marlo Hafzah dari jurusan Bahasa dan Pariwisata Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua materi dari mata kuliah Customer Service Psychology. Jadi, apa saja dua materi yang akan saya bahas? Materi pertama yaitu adalah mengenai 14 tipe pelanggan, dan materi kedua adalah mengenai cara untuk mengenal karakter pelanggan. Seperti apa materinya? Langsung saja kita bahas. Oke, pertama saya akan membahas mengenai 14 tipe pelanggan. Jadi, yang pertama yaitu adalah pelanggan potensial. Pelanggan potensial adalah pelanggan yang sudah mengenal produk tapi belum membeli produk tersebut. Nah, tugas kita sebagai karyawan atau penjual adalah untuk meyakinkan pelanggan tersebut untuk kembali dan membeli produk tersebut di masa yang akan datang. Jadi seperti itu kurang lebih untuk pelanggan potensial. Yang kedua adalah pelanggan baru. Berbeda dengan pelanggan potensial yang sudah tahu produknya, pelanggan baru benar-benar belum mengetahui produk tersebut dan baru tahu pada saat itu juga. Nah, tugas kita juga sama nih, yaitu untuk mengenalkan produk tersebut, meyakinkan si pelanggan baru ini, dan apabila dia sudah yakin, dia berkemungkinan besar akan kembali untuk membeli produk tersebut. Seperti itulah yang kedua. Yang ketiga adalah pelanggan setia. Jadi, pelanggan setia ini sudah tahu produk, sudah mengenal produk, dan juga sudah percaya dengan produk tersebut. Pelanggan setia ini bisa menjadi exposure atau influencer terhadap produk tersebut. Jadi dia bisa menceritakan atau memberikan testimoninya kepada orang terdekat atau keluarganya yang nanti berkemungkinan juga untuk membeli produk tersebut. Jadi intinya pelanggan setia ini sudah mempercayai produk dan akan selalu membeli produk tersebut setiap kali dia mau membeli barang. Jadi seperti itu untuk pelanggan setia. Selanjutnya adalah pelanggan impulsif. Pelanggan impulsif adalah tipe pelanggan yang membeli barang dan dia tidak banyak tanya. Nah, pelanggan ini kalau sekarang biasanya disebut om senang, om bayar. Nah, seperti itu pelanggan. Ini adalah tipe pelanggan yang dia suka satu barang, dia ambil, terus langsung dibayar. Dia tidak mempertanyakan harga, tidak mempertanyakan kekurangan, kelebihan, dan lainnya. Kalau dia suka, ya dia akan beli. Jadi seperti itu kurang lebih untuk pelanggan impulsif. Selanjutnya adalah pelanggan yang hanya melihat dan bertanya atau banyak bertanya. Jadi sesuai namanya, ini adalah pelanggan yang datang ke toko, melihat-lihat produk, melihat-lihat barang, dan banyak tanya. Jadi dia bertanya, ini produk apa, tipenya seperti apa, keuntungannya apa, keunggulannya apa, kekurangannya bagaimana. Dia akan bertanya banyak hal mengenai produk tersebut. Nah, tugas kita sebagai karyawan atau sebagai penjual adalah untuk menjelaskan dan membeberkan produk tersebut dengan baik kepada pelanggan ini, karena pelanggan ini juga berkemungkinan untuk kembali dan membeli produk tadi yang sudah dia tanyakan. Seperti itu untuk pelanggan yang hanya melihat dan bertanya. Jadi kita juga harus melayani pelanggan seperti ini gitu. Selanjutnya adalah pelanggan yang mencari diskon atau promo. Nah, ini pelanggan yang bisa dibilang Anda semua juga termasuk mungkin. Nah, jadi untuk pelanggan yang mencari diskon dan promo ini adalah pelanggan yang cari kesempatan di saat harga suatu produk itu menurun atau ada potongan harga. Ini pelanggan yang cukup sering dan cukup banyak ya. Tugas kita juga sama untuk melayani pelanggan ini dan menawarkan diskon atau promo tadi kepada si pelanggan ini tadi gitu. Selanjutnya ada pelanggan yang hanya membeli barang yang dia butuhkan. Ini adalah pelanggan yang biasanya hanya membeli barang-barang yang memang dia perlukan. Biasanya pelanggan ini sudah sangat selektif ya dalam barang. Mungkin dari segi barang-barang yang dia butuhkan sudah dia bikin list, terus nanti dia beli. Jadi dia nggak beli kayak barang-barang yang tidak terlalu penting, itu dia kesampingkan. Jadi dia lebih ke barang-barang yang memang dia perlukan saat itu juga gitu. Jadi seperti itu untuk pelanggan yang membeli bahan yang memang dia butuhkan.
Oke, selanjutnya yaitu adalah pelanggan ekspresif. Nah, ini pelanggan yang sedikit merepotkan dan tidak begitu disukai. Jadi, pelanggan ekspresif ini adalah pelanggan yang cenderung cerewet dan kadang mendominasi pembicaraan dengan karyawan, mungkin dengan manajer, dengan staff lah intinya. Ini intinya pelanggan yang kurang begitu disenangi. Gitu. Kemudian berikutnya ada pelanggan kritis. Nah, ini juga 11-12 mungkin dengan pelanggan ekspresif tadi. Pelanggan kritis ini yaitu biasanya selalu mencari kekurangan atau kelemahan dari suatu produk. Jadi intinya dia beli barang, dia beri review, tapi dia tidak memberikan umpan balik yang membangun, melainkan dia hanya memberikan umpan balik yang menjatuhkan. Jadi itulah pelanggan kritis. Oke, selanjutnya yaitu adalah pelanggan analisis. Jadi pelanggan analisis ini adalah pelanggan yang secara teliti memilah produk, membandingkan produk yang satu dengan produk yang lain, dan mencari kelebihan dan kekurangannya. Bedanya dengan pelanggan yang kritis tadi, pelanggan analisis ini cenderung lebih ke mencari titik tengah atau mencari yang terbaik dari produk tersebut, dari dua produk atau lebih gitu. Jadi ini adalah pelanggan yang baik terhitungnya. Oke, selanjutnya adalah pelanggan rekomendasi. Jadi masih ingatkan dengan pelanggan setia tadi? Nah, pelanggan setia tadi itu kan berfungsi sebagai exposure atau influencer gratis untuk produk tersebut, suatu produk. Nah, dengan dia yang membagikan testimoninya atau reviewnya kepada orang terdekat ini bisa tertarik dan nanti akan datang untuk membeli produk yang sama. Nah, orang terdekat ini tadi adalah pelanggan rekomendasi. Dia rekomendasi dari pelanggan setia. Nah, pelanggan rekomendasi ini juga berkemungkinan besar nanti bisa jadi pelanggan setia dan juga merekomendasikan produk-produk tadi gitu. Jadi ini bisa kayak naik tahap, naik level gitu. Seperti itu kurang lebih untuk pelanggan rekomendasi. Oke, selanjutnya yaitu adalah pelanggan pendiam. Pelanggan pendiam ini sesuai namanya, dia pendiam. Dia masuk toko, lihat-lihat barang, terus keliling mungkin, tapi dia tidak menanyakan soal harga, dia hanya melihat-lihat. Dan pelanggan ini sedikit merepotkan juga karena berdasarkan SOP satu toko, itu pelanggan harus dilayani. Nah, apabila pelanggannya sendiri saja sudah tidak mau berkomunikasi, tidak mau menanyakan saran atau menanyakan rekomendasi ya ini agak susah tentunya untuk para karyawan berkomunikasi dengan si pelanggan ini gitu. Jadi seperti itulah untuk pelanggan pendiam. Ya sesuai namanya lah kurang lebih. Selanjutnya yaitu adalah pelanggan arogan. Nah, ini kita kembali lagi ke pelanggan yang kurang disukai ya. Jadi pelanggan arogan ini itu pelanggan yang merasa sudah di atas, alias sudah mengetahui atau merasa lebih mengetahui produk daripada si penjual atau karyawan gitu. Nah, pelanggan ini juga enggan menerima saran atau rekomendasi dari karyawan dan orang sekitarnya mungkin. Jadi ini juga pelanggan yang cukup bot ya pastinya. Dan yang terakhir yaitu pelanggan yang tidak puas. Nah, jadi pelanggan yang tidak puas ini tuh punya beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak puas akan pelayanan. Jadi kayak kurang dilayani, atau mungkin informasi dari produk yang dia beli itu tidak jelas gitu. Atau yang ketiga mungkin karena faktor dari dia sendiri yang mungkin tidak bertanya atau mungkin menolak saran gitu. Jadi ya ini adalah pelanggan yang juga cukup perlu perhatikan ya. Itulah mengapa kita sebagai karyawan juga harus banyak komunikasi dan interaksi ke pelanggan ini gitu. Jadi supaya dia bisa paham dan menghindari miskomunikasi juga gitu. Seperti itu. Oke, jadi itulah tadi ke-14 tipe pelanggan. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu cara untuk mengenal karakter pelanggan. Dan secara total ini ada 8 cara ya. Oke, jadi cara-caranya apa saja? Langsung saja kita bahas. Oke, jadi yang pertama, cara pertama yaitu adalah dengan mengamati bahasa tubuh. Mengamati bahasa tubuh ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan memperhatikan postur tubuh. Apabila seseorang itu cenderung membungkuk itu biasanya dia sedikitnya kurang percaya diri sepertinya. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah dengan
memperhatikan ekspresi wajah. Yang ketiga itu adalah melihat gerak mata. Apakah dia mau menatap mata kita atau matanya dia keliling-keliling gitu ya. Jadi melalui mata kita bisa tahu gitu sikap atau sifat dari si pelanggan ini. Dari 3 cara tadi sebenarnya. Itu cara yang pertama, itu dengan mengamati bahasa tubuh. Yang kedua yaitu adalah dengan mengamati pola komunikasi. Mengamati pola komunikasi ini juga ada 3 cara. Yang pertama yaitu ada mengamati cara dia memilih kata-katanya gitu. Mengamati kecepatan dia berbicara dan juga mengamati nada suara yang dia keluarkan gitu. Dengan mengamati pola komunikasi ini, kita bisa tahu juga tuh dia tipe orang yang seperti apa. Dan kemudian kita juga bisa tahu dia ini orang yang mungkin butuh sesuatu atau berkebutuhan khusus mungkin. Jadi itu adalah cara kedua, yaitu dengan mengamati pola komunikasi. Cara ketiga, dan menurut saya ini cara termudah, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Jadi ya kita bertanya ke pelanggan ini gitu. Ini cara termudah ya, karena kita tinggal tanya saja ke si pelanggannya. Kita tanya dia butuh apa, dia preferensi dia seperti apa, atau alasan dia kesini gitu. Seperti itu untuk tanyakan. Ini cara yang cukup mudah pasti. Selanjutnya yaitu adalah dengan menggunakan empati. Nah, dengan menggunakan empati ini kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Jadi kayak kalau kita jadi orang itu, kita mau apa, kita mau beli barang apa, kita mau tipe kayak gimana, atau kita mau masuk ke toko atau ke tempat pembelian itu, ekspektasi kita apa gitu loh. Nah itulah cara dengan menggunakan empati seperti itu. Cara berikutnya itu adalah mengamati perilaku pembelian. Kita bisa amati barang-barang yang dia beli itu seperti apa, berapa banyak, dan dia membayar dengan apa gitu, dengan metode apa. Itu juga termasuk cara. Lalu ada juga cara berikutnya, yaitu dengan menggunakan data dan informasi. Maksudnya di sini adalah dengan menggunakan data atau informasi riwayat pembelian, sehingga kita bisa tahu preferensi atau produk yang mau dibeli oleh si pembeli tadi gitu. Sehingga kalau dia kembali, kita bisa tahu dia tipe pembeli yang seperti apa. Seperti itu. Masih berhubungan dengan mengamati, kita bisa juga mengamati si pembeli ini berinteraksi dengan staff. Dengan kita mengamati si pembeli ini, kita bisa tahu nih dia ini tipe pembeli yang kayak gimana. Dari ke 14 tipe tadi, mungkin dia tipe yang tidak suka diganggu, tidak suka banyak tanya, tidak suka diberi rekomendasi mungkin. Jadi kita bisa tahu nih dia pembeli yang kayak gimana melalui pengamatan komunikasi dia dengan staff. Seperti itu. Dan cara terakhir yaitu adalah dengan menggunakan survei atau umpan balik. Ini juga salah satu cara yang cukup mudah. Jadi mungkin di toko itu bisa disediakan kayak survei, form survei gitu, atau mungkin seperti kotak saran, yang dimana di situ tentunya untuk mendapatkan umpan balik dari si pembeli ini. Jadi dengan melalui umpan balik atau survei tadi, kita bisa evaluasi dengan toko ini, dan kita juga bisa mengenal watak dari pelanggan tadi. Seperti itu untuk cara yang terakhir. Kesimpulan dari 2 materi yang sudah saya sampaikan adalah memahami 14 tipe pelanggan serta cara mengenali karakter mereka sangat penting dalam dunia hospitality. Dengan mengetahui perbedaan sikap dan kebutuhan setiap tamu, karyawan dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dan memberikan pelayanan yang lebih tepat. Hal ini membantu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan perusahaan. Baik, segitu saja untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila ada penyampaian informasi yang kurang jelas, dan tentunya saya sangat terbuka akan kritik dan saran. Jadi apabila teman-teman punya kritik atau saran, silakan disampaikan. Jadi itu saja dari saya Marlo Okza, terima kasih. Oke, jadi itulah tadi ke-14 cara,